Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dwi Lestari dari 107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma dalam sosiologi. Paradigma sosiologi adalah kumpulan konsep tertentu yang digunakan untuk menganalisis sebuah masalah sosial. Ada 3 paradigma utama dalam sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial berfokus pada struktur dan fungsi masyarakat. Menurut paradigma ini, masyarakat adalah suatu realitas yang objektif dan terpisah dari individu-individu yang menyusunnya. Masyarakat memiliki aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, lembaga-lembaga, dan pola-pola perilaku yang mengikat dan mempengaruhi individu. Individu harus menyesuaikan diri dengan fakta-fakta sosial tersebut agar hidup secara harmonis dan teratur dalam masyarakat. Beberapa teori sosiologi yang termasuk dalam paradigma fakta sosial adalah 1. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini dikembangkan oleh Emile Durkheim, Talcott Parsons, Robert Merton, dan lain-lain. Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas sosial. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang berguna bagi keseluruhan sistem. Teori ini menekankan pada konsensus, integrasi, solidaritas, dan keteraturan sosial. 2. Teori konflik. Teori ini dikembangkan oleh Karl Marx, Max Weber, Love dan Randolph, Lévi-Strauss, dan lain-lain. Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu arena pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan. Masyarakat dipengaruhi oleh struktur kelas, status, kekuasaan, ideologi, dan sumber daya yang tidak merata. Teori ini menekankan pada ketidaksetaraan dominasi, eksploitasi, perubahan, dan revolusi sosial. Paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial dijelaskan oleh Max Weber. Pengertian paradigma definisi sosial menurut Weber menekankan pada kenyataan sosial yang sifatnya subjektif, lebih dari eksistensi, terlepas dari individu. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma definisi sosial menjelaskan tindakan individu sesuai tujuan. Paradigma definisi sosial menjelaskan tujuan seseorang dalam sebuah realita sosial tersendiri. Contoh paradigma definisi sosial. 1. Seseorang aktif menggunakan media sosial untuk memperlihatkan aktivitas supaya dilihat banyak orang. 2. Seorang pengemis tampil menyedihkan untuk mendapatkan perhatian, simpati, dan bantuan dari orang lain. 3. Sekumpulan anak muda aktif di media sosial untuk memperlihatkan penampilan mewah dan glamor. 4. Individu membuang sampah pada tempatnya. Teori paradigma definisi sosial. Ada beberapa teori yang digunakan dalam definisi sosial. Metodologi yang digunakan adalah observasi. Metodologi dan teori dipakai untuk pengerjaan skripsi dan tesis. Berikut teori paradigma definisi sosial. 1. Teori aksi. 2. Interaksionisme simbolik. 3. Fenomenologi. Ketiga teori tersebut memiliki perbedaan dan persamaan untuk menggambarkan bagaimana paradigma definisi sosial itu. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial berfokus pada penghargaan tertentu untuk siapa saja yang menaati atau mendapat hukuman. Paradigma penelitian perilaku sosial dikembangkan oleh tokoh psikologi B.F. Skinner dan Weber. Berdasarkan buku pengantar sosiologi hukum, paradigma perilaku sosial menekankan pada objektif empiris atas kenyataan sosial. Berikut adalah teori paradigma perilaku sosial. 1. Behavioral sociology. 2. Teori exchange. 3. Metodologi. 4. Interview. 5. Kuesioner. Dan 6. Observasi. Contoh paradigma perilaku sosial. Pancasila menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Masyarakat melestarikan kebudayaan untuk kehidupan. Contohnya pelestarian bahasa, kepercayaan, kesenian, organisasi masyarakat, dan lainnya. Terdapat aturan yang mengikat untuk masyarakat, contohnya hukuman denda pidana dan sanksi sosial bagi yang melanggar. Ijazah formal dan non-formal untuk persyaratan pendaftaran sekolah dan kerja. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.